Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran sebelumnya kita baru membahas pendahuluannya saja. Pada kali ini kita akan membahas tentang router OS dan router board. Langsung aja tanpa basa-basi kita ke videonya. Oke, kali ini kita masuk ke about router OS dan router board. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas apa bedanya router OS dan router board, lalu router OS fitur, lalu router board name, kemudian router board type, lalu yang terakhir arsitektur router board. Langsung aja, yang pertama yaitu MikroTik router OS. Router OS adalah sistem operasi yang digunakan oleh perangkat MikroTik router board. Nah, router OS ini berbasis sistem operasi atau operating system. Nah, router OS ini dapat diinstal di PC atau sebagai VM. Lalu, router OS ini menggunakan kernel Linux versi 3.3.5 yang memberikan stabilitas, keamanan, dan kinerja tinggi untuk mendukung fungsi jaringan yang kompleks. Nah, itu buat MikroTik router OS. Lanjut kita ke MikroTik router board. Nah, pada MikroTik router board dibuat untuk menjalankan sistem operasi router OS. Nah, router board ini bersifat hardware ya. Lalu pada router board ini segala fitur bisa terdapat pada satu perangkat ataupun dapat diperuntukkan khusus sesuai kategorinya. Nah, router board ini tersedia mulai dari low end cocok untuk pengguna rumahan atau jaringan kecil. Lalu sampai dengan high-end router. Nah, high-end router ini dirancang untuk perusahaan besar atau lingkungan dengan kebutuhan jaringan yang kompleks. Nah, segitu saja buat MikroTik router board. Kita lanjut ke router board fitur. Nah, pada router OS fitur, router OS adalah sistem operasi berbasis Linux yang dikembangkan oleh MikroTik untuk digunakan pada perangkat router mereka. Berikut adalah fitur-fitur yang pertama ada support 802.11b/b/g/n/ac wireless network. Router OS mendukung berbagai standar jaringan kabel mulai dari 802.11a hingga ke 802.11ac, memungkinkan koneksi dengan kecepatan tinggi dan stabilitas yang baik. Lalu fitur yang kedua yaitu routing. Nah, pada routing ini, router OS mendukung berbagai protokol routing seperti RIP, yaitu Routing Information Protocol. Protokol routing yang disederhanakan dan cocok untuk jaringan kecil. Lalu OSPF, Open Shortest Path First, protokol routing yang lebih kompleks dan optimal untuk jaringan besar. Lalu ada BGP Border Gateway Protocol, digunakan untuk routing antar ISP atau jaringan besar. Nah, yang terakhir RIPNG dan OSPF versi 3. Lalu fitur yang ketiga ada firewall dan NAT. Nah, router OS memiliki firewall yang sangat fleksibel dan konfigurasi berbasis Linux.
Nah, fitur NAT atau Network Address Translation memungkinkan pengatur jaringan yang aman dan terkendali. Nah, lalu fitur yang keempat yaitu QoS atau Bandwidth Management. Quality of Service atau QoS dan manajemen bandwidth memungkinkan pengguna untuk mengatur prioritas lalu lintas jaringan sehingga kinerja internet tetap optimal. Nah, lalu yang kelima, point-to-point tunneling. Nah, router OS mendukung berbagai protokol tunneling seperti PPTP, point-to-point tunneling protocol, lalu PPP, PoE, point-to-point protocol over Ethernet, lalu SSTP, Secure Socket Tunneling Protocol, lalu Open VPN. Protokol ya VPN yang populer untuk koneksi aman melalui internet. Lalu fitur yang keenam ada User Management. Router OS memiliki fitur manajemen pengguna yang mencakup DHCP untuk pengatur otomatis alamat IP, lalu proxy untuk caching dan filtering konten, lalu hotspot untuk autentikasi pengguna di jaringan publik, lalu yang terakhir Radius untuk manajemen autentikasi jaringan yang terpusat. Lalu fitur yang terakhir adalah tools. Beragam tools disediakan untuk memantau dan mendiagnoskan jaringan seperti bandwidth test untuk mengukur kecepatan jaringan, lalu torch untuk memantau lalu lintas real time, lalu mapping untuk mengecek koneksi perangkat berdasarkan alamat MAC. Lalu yang terakhir yaitu MRTG untuk monitoring trafik jaringan dalam bentuk grafik. Lalu lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu router board name. Pada router board name, router board name pengkategorian nama pada perangkat router board grafik berdasarkan 3 kategori. Yang pertama 3 symbol name, lalu yang kedua word, lalu yang ketiga exceptional naming. Nah, yang pertama itu 3 simbol name. Nah, pada contoh pada gambar di sini ini RB yaitu router board, lalu 7 menunjukkan seri atau kelas router, lalu 5 jumlah port Ethernet, lalu 1 menunjukkan jumlah slot mini PC atau wireless. Lalu yang kedua ada word. Nah, word ini Penamaan ini menggunakan kata-kata yang lebih sederhana tanpa format angka tertentu. Lalu biasanya nama ini lebih mudah dikenali dan masing-masing kata memiliki tipe atau fungsi khusus perangkat tersebut. Lalu yang ketiga, exceptional naming. Penamaan ini lebih unik dan disesuaikan dengan tahun pengembangan atau seri perangkat tertentu. Biasanya, perangkat dengan nama ini memiliki jumlah port Ethernet yang lebih banyak, biasanya lebih dari 9 port, dan ditujukan untuk kebutuhan jaringan yang lebih besar atau profesional. Nah, ini contohnya ya. RB 600, routerboard 600, 800, 1000, 1100 dan lain-lainnya.
Lalu lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu router board type. Nah, pada router board type, penamaan perangkat router board mikrotik menggunakan Nah, pada router board type, penamaan perangkat router board mikrotik menggunakan kode yang mencerminkan fitur dan spesifikasi tertentu. Nah, mari kita bedah pada contoh berikut. RB sebagai router board. Nah, 9 itu menunjukkan bahwa perangkat ini termasuk dalam seri 900. Lalu yang 5 ini menunjukkan jumlah port Ethernet pada perangkat tersebut. Lalu yang angka 2 menunjukkan jumlah port wireless yang tersedia. Lalu yang UI menandakan bahwa perangkat memiliki fitur tambahan, yaitu U sebagai support port USB, lalu I support fitur PoE in out. Lalu di sini yang 5AC 2ND menjelaskan spesifikasi wireless. Lalu 5 mendukung frekuensi 5 GHz. Lalu AC mendukung standar wireless AC kecepatan yang lebih tinggi. Lalu 2, angka 2 menunjukkan jumlah antena change. Lalu N mendukung standar wireless 802.11n umumnya untuk jaringan 24 GHz. Lalu yang D menunjukkan perangkat memiliki dual chain, mampu mentransmisikan data pada 2 jalur untuk meningkatkan kecepatan dan stabilitas koneksi. Lalu yang TC ini menunjukkan jenis casing, dalam hal ini tower case atau desain vertikal. Buat router board type segitu saja. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu arsitektur router board. Nah, pada pembahasan terakhir, yaitu arsitektur router board. Nah, arsitektur router board dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesor. Lalu setiap arsitektur router board memiliki versi software atau operating system yang sesuai untuk mendukung kinerja optimal. Nah, jadi segitu saja buat pembahasan router OS dan router board. Di video pembahasan selanjutnya kita akan membahas networking model. Nah, sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.